Sementara itu puluhan rumah warga di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara terendam banjir. Dari banjir, sejumlah anak-anak dan orang dewasa memanfaatkan untuk berenang. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan sejak Senin dini hari mengakibatkan sejumlah kawasan di Kota Medan terendam banjir. Banjir mencapai ketinggian 1 meter, dimanfaatkan anak-anak dan orang dewasa untuk berenang. Banjir di lokasi ini merupakan banjir yang biasa dialami oleh warga bantaran Sungai Deli, terutama di kawasan Sungai Mati dan Kampung Aur, Kecamatan Medan. Banjir di permukiman warga disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan di Kota Medan, serta buruknya sistem drainase di kawasan tersebut. Kita beralih ke Jawa Timur. Hujan deras selama 3 hari terakhir mengakibatkan Sungai Lamong tidak kuat untuk menampung debit air. Banjir pun terjadi di Gresik, Jawa Timur. Kita bergabung bersama rekan kami, Herma Prabayanti, untuk informasi selengkapnya dari lokasi banjir. Herma, bagaimana dengan kondisi air, ketinggian air di sana? Di mana saja kecamatan yang mendapatkan dampak paling parah dari banjir? Ya, Robert dan pemirsa, memang saat ini sudah ada 4 kecamatan. Tadinya memang hanya di Kecamatan Benjeng, tapi sekarang udah ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Cerme, Balong Bendo, kemudian ada 2 kecamatan lainnya. Dan saya saat ini berada di Kecamatan Benjeng. Bisa dilihat bahwa di jalan utama Kecamatan Benjeng ini sudah ada genangan air, meski tidak terlalu tinggi, namun ini cukup mengganggu arus lalu lintas. Ini adalah jalan utama warga di Kecamatan Benjeng ini untuk menuju ke arah Mojokerto maupun ke arah kota Kabupaten Gresik. Selain itu, kita lihat rumah-rumah warga pun sudah dipenuhi dengan air. Ketinggian air pun bervariasi memang, mulai dari 10 cm hingga 1 meter di dalam sana. Ketinggian air bisa mencapai 1 meter dan ini sudah memasuki rumah-rumah warga. Tak heran aktivitas warga pun semakin terganggu. Bukan hanya rumah warga yang memang digenangi air yang cukup tinggi hingga 1 meter, namun sektor perekonomian pun sempat lumpuh pagi tadi. Dan di Pasar Benjeng ini saja tidak ada aktivitas perekonomian sama sekali. Warga hanya melakukan aktivitas seperti biasanya, menjaga rumah, mengevakuasi perabotan, bahkan beberapa di antaranya terpaksa mengevakuasi keluarga mereka masing-masing dan menuju ke kerabat yang lokasinya lebih aman. Namun karena ini adalah banjir tahunan, maka warga di Kecamatan Benjeng ini sudah terbiasa dengan ketinggian air yang ada. Robert. Mendapatkan informasi bahwa sudah ada pemikiran mengenai upaya penanggulangan banjir, tapi terkendala berbagai masalah. Apa saja masalah yang terjadi untuk menanggulangi banjir di sana? Iya, berbagai masalah memang terjadi di sini, seperti meninggikan Kali Lamong. Memang itu dilakukan sebagai upaya terbaik agar banjir tahunan di kawasan Kabupaten Gresik ini tidak terjadi. Namun ini berhalangan dengan adanya evakuasi lahan dari warga. Belum ada kecocokan harga antara warga dengan pemerintah setempat, sehingga proses pendinginan tanggul pun terjadi kendala. Tapi kita akan mengetahui lebih detail bagaimana proses peninggian tanggul dari Kali Lamong ini. Sudah ada Koordinator Penanggulangan Bencana Daerah, Mas Saiful. Bagaimana bisa diceritakan apa saja upaya yang dilakukan BPBD terkait dengan peninggian tanggul Kali Lamong? Betul, sudah sering kali kita sampaikan, selagi Kali Lamong itu nggak ada normalisasi Kali Lamong dan peninggian tanggul, maka selamanya Gresik akan kondisinya seperti ini. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik sendiri sudah mengoptimalkan upaya. Yang pertama, koordinasi dengan Provinsi Jawa Timur dan Badan Wilayah Sungai, Bengawan Badan Wilayah Sungai yang menangani Kali Lamong, BPBS, itu sudah kita upayakan, sudah kita koordinasikan. Pokoknya selagi Kali Lamong tidak ada optimalisasi dan peninggian tanggul, maka penuhnya seterusnya akan seperti ini. Ini adalah satu-satunya cara peninggian Kali Lamong begitu. Tapi sementara ini pemerintah belum ada eksekusi untuk meninggikan Kali Lamong karena terkendala lahan dan sistem administratif lainnya. Saat ini juga ada banjir, apa upaya sementara yang dilakukan oleh BPBD? Betul, untuk BPBD fase ini di fase kedaruratan ya. Jadi fase kedaruratan ini di mana kita saat ini sebelum adanya banjir kita ada prabencana, di mana sering kita terjadi banjir beberapa tahun. Kali ini kita peningkatan kapasitas masyarakat itu yang paling penting dalam Gresik seperti ini.
kondisi Gresik yang saat ini seringkali dilanda banjir seperti itu. Tadi pagi banjir ketinggian mencapai 1 meter, perekonomian lumpuh, pasar kemudian tidak bisa beroperasi, kemudian apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak panik begitu? Betul, kita himbau, jadi saat ini kita menghimbau kepada warga masyarakat yang terdampak. Betul memang ada penurunan saat ini debit air, tapi penurunan di Kabupaten Gresik otomatis ada pelebaran wilayah. Jadi yang dulu tadi pagi ada 8 desa, sekarang menjadi 12 desa yang ada di Kecamatan Benjeng. Nanti malam bisa diperkirakan akan ada perluasan lagi mengarah ke Kecamatan Cermi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan Robert serta pemirsa, memang saat ini Kabupaten Gresik menjadi langganan banjir karena Kali Lamong belum ada normalisasi. Namun warga setempat terus berharap agar pemerintah melakukan tindakan dan aksi agar tanggul di Kali Lamong ini bisa tinggi dan tidak ada lagi masalah banjir di kawasan Kabupaten Gresik. Kembali ke Robert. Banjir semakin surut tapi juga wilayah yang tergenang air semakin luas. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gresik, Jawa Timur. Sebagian wilayah di Indonesia sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi. BMKG memperkirakan beberapa hari ke depan wilayah bagian barat hingga timur Indonesia akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan perakiraan cuaca di Indonesia, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Aftian Siswoyo. Aftian, apa saja perakiraan cuaca yang diprediksi oleh BMKG? Ya Robert, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca di Indonesia beberapa hari ke depan masih didominasi dengan fitur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan hal ini tentu saja bisa menjadi peringatan dini bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait perkiraan hujan di Indonesia, saat ini saya telah bersama dengan Kasubit Informasi Meteorologi BMKG, Bapak Hari Tirta Jatmika. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mas Tio. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan iklim yang cukup signifikan. Betul sekali. Bagaimanakah kira-kira perkiraan cuaca beberapa hari ke depan? Oke, terima kasih Mas Tio. Untuk 1 hingga 3 hari ke depan, relatif perlu yang menjadi kewaspadaan, itu terutama di Sumatera bagian utara, sekitar Aceh, terus pesisir barat Sumatera, Sumatera bagian selatan meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, terus Kepulauan Riau. Untuk wilayah Kalimantannya, Kalimantan bagian barat, Kalimantan bagian selatan, terus Jawa meliputi Jawa Barat bagian tengah, barat dan utara, terus wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur bagian barat. Untuk wilayah Sulawesinya, itu Sulawesi Tengah, Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara untuk Papua yang perlu menjadi kewaspadaan adalah Papua yang di bagian tengah dan barat. Daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, itu yang berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat dan kontinu. Itu yang Curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak Minggu pagi. Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Pasaman mengakibatkan banjir bandang. Ratusan rumah warga rusak akibat derasnya air yang disertai dengan material kayu. Banjir bandang yang terjadi dini hari tadi membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi banjir susulan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun hingga kini belum ada petugas BPBD yang datang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Banjir di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat juga merendam ratusan rumah warga. Selain itu, jalur lalu lintas yang menghubungkan Provinsi Pekanbaru dengan Sumatera Barat putus total akibat kejadian ini. 1 orang hilang akibat banjir yang terjadi di wilayah ini, sementara sebagian warga masih tetap bertahan di permukiman sambil menunggu banjir surut. Ratusan rumah warga di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terendam banjir. Selain rumah warga, banjir juga memutus jalan yang menghubungkan Provinsi Pekanbaru dengan Sumatera Barat.
Ratusan rumah warga dan ribuan hektar sawah terendam banjir hingga mencapai ketinggian 1 meter. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas di kawasan tersebut harus berhenti karena jalur yang menghubungkan Provinsi Pekanbaru dengan Sumatera Barat putus total.